Belasan warga terdampak pembangunan bendungan Semantok mendatangi kantor Pengadilan Negeri Nganjuk, Senin, 13 Juli 2020. Satu persatu warga masuk sembari diperiksa suhu tubuhnya oleh petugas keamanan Pengadilan Negeri Nganjuk. Selanjutnya, perwakilan dari warga menyampaikan tujuan kedatangannya kepada petugas PN Nganjuk. Belasan warga ini kemudian dipersilahkan masuk ke ruang mediasi untuk bertemu dengan Pronggo Joyonegara, Humas PN Nganjuk, bersama Supriyadi Panitera PN Nganjuk. Dalam forum tersebut, perwakilan warga menyampaikan bahwa kedatangannya ingin menanyakan persyaratan yang harus dipenuhi ketika mengajukan gugatan keberatan atas hasil appraisal. Selain itu, warga juga menanyakan uang panjar saat pertemuan tersebut. Diketahui uang panjar atau biaya administrasi gugatan di pengadilan negeri berkisar antara 1,4 juta rupiah hingga 2 juta rupiah per orang. Sementara itu, pihak PN Nganjuk selain membeberkan persyaratan pengajuan gugatan seperti yang diminta warga, juga menyampaikan supaya persoalan hasil appraisal sebaiknya bisa diselesaikan secara musyawarah. Namun, apabila tetap diajukan gugatannya, warga harus memenuhi persyaratan administrasi. Kita ini tadi sama-sama warga dari dusun Gedung Noyo sama Gedung Bingit, berbondong-bondong ke pengadilan, ya hanya itu mempertanyakan informasinya, gimana caranya untuk masuk mendaftar gugatan persidangan itu. Nah, sedang kita tadi sudah diterima untuk masuk di sini, terus akhirnya dimasuk ke ruang mediasi tadi kan, dikasih arahan. Sebenarnya kalau bisa itu enggak usah masuk sampai ke sidang, tapi berhubung dari pihaknya BPN ya, atau Satgas dari tim pengadaan tanah mengarahkan kita kalau tidak setuju harus ke pengadilan dan menjalankan sidang untuk mendapatkan kalau ingin mendapatkan nilai lebih gitu, katanya harus seperti itu. Sebenarnya masyarakat sendiri kan menghendaki kalau kita itu misalnya bisa itu enggak usah ke sidang, kekeluargaan aja gitu loh, gimana misalnya seperti itu. Tapi kekehnya BPN kan dari tim pengadaan tanah harus melalui persidangan baru bisa kita minta nilai harga yang merubah harga gitu loh. Untuk merubah harga terus harus melalui persidangan dulu. Yang kayaknya soal biaya, masalah biaya. Kenapa, nah, karena kondisi masyarakat yang seperti itu ya, seperti ini masyarakatnya untuk mengeluarkan uang untuk belanja sehari-hari aja kasarnya kesulitan sekali. Terus untuk masuk persidangan harus membayar sekian. Itu kan memang masyarakat keberatan, memberatkan masyarakat. Keberatan sekali untuk membayar yang misalnya harus banyak sekali membayar, atau mungkin bahkan 100 atau 150 ribu pun kita sudah kesulitan untuk membayar segitu. Pak, tanggapan pengadilan terkait dengan poin-poin yang disampaikan oleh warga tadi seperti apa, Pak? Ya baik, terima kasih. Intinya pengadilan tidak bisa memberikan solusi ya, tidak bisa memberikan solusi banyak terhadap fakta karena itu sudah menyangkut materi pokok perkara. Sebagaimana tadi sudah kami jalani, menerima pengaduan dari masyarakat dan juga permintaan informasi dari mereka kaitannya dengan perkara yang mungkin akan mereka ajukan. Dalam hal ini gugatan dan atau keberatan mengenai hasil musyawarah ganti rugi tanah yang di Semantok itu. Intinya seperti itu. Kita cuma bisa menyampaikan
syarat-syarat administrasinya tadi sudah kami sampaikan berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ya, di pasal 6 itu ada identitas, kemudian ada permohonan secara tertulis dan lain sebagainya, bisa dilihat di sana, tadi sudah kami sampaikan. Karena Mahkamah Agung itu pada intinya menyampaikan kepada pengadilan di tingkat pertama ya, supaya mengutamakan perdamaian, termasuk di dalam masalah ini juga kalau bisa diselesaikan secara damai kekeluargaan, itu akan lebih bagus daripada harus sampai ke pengadilan apapun putusannya, intinya seperti itu. Iya. Kalau soal persyaratan administratif ya, pengajuan keberatan itu salah satunya katanya sih itu harus ada salinan hasil musyawarah begitu, atau bagaimana Pak? Ya, itu nanti bukti-bukti awal itu juga disampaikan di permohonannya, kan gitu ya Pak ya? Ya, termasuk itu berita acara musyawarah dan kapan musyawarahnya itu disampaikan di dalam permohonannya, disampaikan di dalam permohonannya kapan itu ya, karena itu yang akan kita pakai untuk menghitungnya. Itu yang kita akan pakai. Kalau soal panjar tadi Pak, kalau soal panjar itu biayanya sudah ada di PTSP, sudah bisa dilihat. Kalau masalah prodeo itu tadi juga sudah saya sampaikan bahwa kalau masalah prodeo ini gratis itu maksudnya adalah untuk pemohonnya atau penggugatnya, itu gratis untuk mereka. Sedangkan perkara berjalan ini ada biayanya. Nah, yang membiayai adalah negara. Nah, maksudnya prodeo seperti itu. Bukan tidak ada biayanya, tetapi biayanya dibebankan kepada negara. Nah, Pengadilan Negeri Nganjuk untuk tahun ini sudah sudah 2 tahun 2019 sama 2020 ini tidak, karena 2 tahun tidak sebelumnya 2017-2018 sudah mengajukan. Ternyata sampai saat itu tidak ada dari pihak yang akan mengajukan secara prodeo. Jadi, Sehingga pada saat anggaran berikutnya 2019 sampai 2020 dihentikan. Jadi kita sudah tidak ada dana untuk pledoi lagi. Jadi itu saya sampaikan juga kepada mereka. Kita tidak menentukan bisa tidak, kami hanya menyampaikan kenyataannya di lapangan bahwa kami tidak ada dana untuk prodeo. Pak, ini terkait dengan berita acara. Sejauh ini kan ternyata warga yang terdampak ini kesulitan untuk mendapatkan berita acara itu dengan dalih itu bisa diambil atas dasar putusan pengadilan. Ini bagaimana? Atau permintaan dari pengadilan? Apakah warga nanti bisa diberi semacam surat rekomendasi dari pengadilan atau bagaimana? Memang itu justru itu ya yang kita tidak, kalau sebelum perkara masuk itu kita tidak bisa memberikan solusi karena memang itu sudah di luar instansi pengadilan kan. Tidak bisa memberikan kita nggak bisa memerintahkan BPN untuk memberikan itu, kecuali kalau itu sudah masuk menjadi perkara. Kalau sudah menjadi perkara, bahkan mungkin bisa jadi BPN tanpa disuruh oleh majelis sekalipun dia sudah menyampaikan berita acara itu sendiri, ya itu justru itu. Makanya tadi juga saya sampaikan pengadilan tidak bisa memberikan penilaian di luar persidangan. Makanya memang yang bisa kita nilai adalah apa yang diajukan di dalam persidangan dan kita menilainya melalui putusan. Termasuk memberikan rekomendasi ke masyarakat untuk setidaknya fotokopi saja untuk sebagai alat bukti untuk persyaratan begitu. Itu harus di dalam sidang. Jadi harus di dalam sidang. Nanti setelah masuk perkara. Ya, perkaranya masuk baru kita bisa misalnya bukti hasil penilaian dari perusahaan appraisalnya itu belum ada, baik dari pemohon masyarakat maupun dari BPN-nya misalnya belum diajukan sebagai bukti, maka kita bisa meminta itu. BPN tolong diajukan berita acara kapan hasil penilaian itu